Jadi kalau pengertian investasi itu kan adalah penempatan dana ya di dalam sebuah instrumen investasi, mana kita nanti akan mendapatkan atau mengharapkan adanya keuntungan. Nah, jadi kalau kita ngomongin untung, kita tidak bisa hanya ngomong just untung ya. Hai sahabat Profit Shooter dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya Imran Dupi Andika, SSI Magister Manajemen dalam channel kesayangan kita semua, Profit Shooter. Ya, jadi channel ini merupakan channel yang fokus membahas seputar edukasi dalam dunia perinvestasian. Nanti kita akan banyak belajar tentang analisa teknikal, kemudian analisa fundamental, kemudian ada mindset-mindset ya yang harus kita pegang, yang harus kita pahami sebelum kita terjun ke dalam dunia investasi. Dan yang paling penting adalah teknik-teknik rahasia yang seperti itu yang akan bantu kita untuk mendapatkan cuan ataupun profit. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe apabila kalian mendapatkan manfaat dan juga insight dari video-video saya, dan share sebanyak-banyaknya video ini kepada teman, kerabat, ataupun saudara yang kiranya membutuhkan edukasi tentang investasi. Baik ya teman-teman sekalian, sebelumnya pada video saya yang sudah saya buat sebelumnya, saya sudah membahas tentang bagaimana kita bisa berinvestasi dengan menggunakan teknik menabung, ya khususnya di saham. Ya karena memang kalau kita adalah seorang pekerja kantoran atau wirausaha, atau mungkin pekerja freelance atau kerja serabutan dan lain sebagainya, di mana kita pekerjaan utama kita adalah yang seperti tadi saya sebutkan, tapi kita bisa membuat dana lebih dari penghasilan kita, ya di mana kita mungkin tidak memiliki uang yang besar dalam satu waktu ya, misalkan kita punya warisan dan lain sebagainya. Dan di mana kalau kita merupakan uh, memiliki profesi yang menghasilkan pendapatan bulanan dan kita bisa sisihkan, ya itu lebih cocok kita berinvestasi dengan teknik menabung ya. Jadi kita seperti menabung. Jadi mencicil lah, bisa dikatakan seperti itu. Jadi kalau misalkan kita ngomongnya properti ataupun emas, ya agak kurang cocok ya. Kenapa? Nah, saya akan bahas di video saya kali ini. Jadi lebih cocok di saham. Nah, jadi sebelumnya saya akan berikan pandangan dulu ya. Kenapa investasi itu tidak sama dengan menabung? Ya karena menabung itu seperti kata-katanya itu kan adalah saving ya, save money. Jadi uang kita itu tidak kemana-mana, tidak akan bertambah ya. Bahkan ada yang karena kita salah memilih bank ya, atau mungkin layanannya, kita malah kena biaya admin. Ya, bahkan ada yang 20.000 sampai 25.000 per bulan. Nah itu artinya kan uang kita malah jadinya tergerus ya. Belum lagi kita nanti tolak ukurnya adalah inflasi. Nah tapi karena ada program dari pemerintah ya, yang namanya adalah tabunganku, yang mungkin kita bisa mendapatkan opsi menabung tanpa kena biaya. Nah, beda ya kalau dengan investasi. Jadi kalau pengertian investasi itu kan adalah penempatan dana ya di dalam sebuah instrumen investasi, mana kita nanti akan mendapatkan atau mengharapkan adanya keuntungan. Ya, untung itu apa? Untung itu adalah return. Return itu adalah imbal hasil. Nah, jadi kalau kita ngomongin untung, kita tidak bisa hanya ngomong just untung ya. Jadi kalau misalkan kita bilang 1 juta menjadi 1.100.000, ya dalam jangka waktu 1 tahun, ya itu kan bisa dibilang untung. Tapi apakah itu berarti kita berhasil dalam berinvestasi? Ya belum tentu ya, karena kita harus punya tolak ukur. Sekali lagi kita harus punya tolak ukur. Jadi return atau imbal hasil itu harus ada tolak ukurnya. Nah, saya berikan contoh ya, bagaimana kita bisa memandang sesuatu, ya instrumen itu apakah termasuk sebuah investasi atau tidak. Ya misalkan nih, teman-teman membeli sebuah lahan ya, sebuah lahan atau tanah kosong. Kemudian teman-teman memutuskan untuk membangun sebuah rumah. Ya, sebuah rumah di mana teman-teman biaya untuk sebuah rumah itu 100 juta. Nah, kemudian 10 tahun lagi rumah tadi ya bernilai 5 miliar. Ya, rumah dengan tanahnya bernilai 5 miliar. Nah, apakah itu bisa disebut investasi?
Nah, jadi kalau misalkan kita melihat secara pengertian ya bahwa uang kita itu bertumbuh atau menghasilkan untung 100.000 menjadi 5 miliar itu adalah benar investasi. Tapi kan kita belum merealisasikannya, kita belum menjualnya, ya. Jadi kalau misalkan kita tidak menjualnya rumah tadi atau menyewakanlah, ya, menyewakan rumah tadi itu adalah bukan termasuk investasi, itu malah jatuhnya adalah cost atau biaya. Kenapa? Karena kita harus bayar biaya listrik, bayar biaya PDAM-nya, airnya, maaf. Kemudian ada yang namanya kita bayar pajak ya. Kemudian kita harus bayar servis setiap tahun. Ya, itu kan harus ada maintenance ya, belum lagi nanti atapnya bocor, belum lagi kita beli interiornya, furniturnya dan lain sebagainya. Nah, jadi teman-teman bisa bedakan nih, teman-teman beli rumah tujuannya buat apa ya? Apakah untuk digunakan sendiri apa? Dijual. Kalau misalnya kita bilang dijual atau minimal lah disewakan, itu kita bisa bilang berinvestasi. Nah, ya tadi balik lagi, setelah teman-teman paham ya tujuan dari investasi. Nah, tadi kan sudah saya sebutkan di awal bahwa investasi tidak sama dengan menabung. Dan juga investasi itulah kita bicara tentang untung. Ya, untung itu harusnya tolak ukur. Nah, kalau kita misalkan bilang tolak ukurnya, ya yang paling umum adalah tentang inflasi. Ya. Nah, inflasi kalau kita bandingkan ya inflasi secara global ini kan ada dua ya. Ada yang dari global yang dimana itu adalah diumumkan oleh pemerintah dan ada yang uh, berdasarkan kebutuhan, ya, berdasarkan pengamatan kita sehari-hari. Contoh, misalkan kemarin harga minyak goreng ya dari harga 14.000 per liter, kemudian tiba-tiba ada naik menjadi 25.000 per liter. Ya, yang 2 liter itu dari 27.000 menjadi 50 ribuan lah. Nah, itu kan kenaikannya drastis ya, 100%. Belum nyampe 1 tahun sudah naik 100%. Nah, kalau misalkan kita berinvestasi, kemudian kita menggunakan tolak ukur minyak goreng tadi, kebutuhan tadi, ya kita pasti akan rugi dong ya. Tapi kan kalau misalkan kita berinvestasi, itu kan jangka waktunya minimal lah setahun ya. Minimal setahun. Jadi memang agak panjang. Kalau misalkan kita akumulasikan kenaikan minyak goreng itu, kalau misalkan dia bertahan sampai akhir tahun ya, dari awal tahun naik 14.000 menjadi 25.000, akhir tahun tetap segitu, berarti kan kenaikannya 100%. Ya, berarti investasi yang kita lakukan kan gagal. Ya beda ceritanya kalau dia naik turun secara akumulasi di akhir tahun kenaikannya hanya 5%. Ya anggap saja investasi kita menghasilkan return 6%. Berarti kan masih untung ya. Itu dari tolak ukur inflasi secara kebutuhan kita. Kita melihat dari kebutuhan atau minyak goreng. Baru satu contoh ya. Nah, bagaimana dengan yang lainnya? Ya, uh, apa namanya dari sektor uh, perkebunan, dari sektor kemudian ada konstruksi dan lain sebagainya. Nah, itu kan diumumkan oleh pemerintah ya. Nah, berarti kan kalau kita acuannya ke pemerintah, berarti tolak ukurnya juga harus kita bandingkan dengan investasi apa yang kita ambil. Nah, kalau kita ngomongnya tentang deposito, kita harus cek juga berapa yang diberikan oleh bank ya. Jadi kan tergantung banknya. Ada yang bisa memberikan 5%, ada yang bisa memberikan 6%. Ya, itu tergantung dari bank. Nah, beda lagi ceritanya kalau kita misalkan ngomongin uh, harga apa ya, mungkin sabuk ya, yang jarang orang membeli. Artinya apa namanya? Kita tidak bisa mengamati kenaikannya. Ya, jadi kalau misalkan kita beli sabuk ya, sabuk di pasar misalkan 10 tahun lagi dengan sekarang itu ya cenderung sama ya sabuknya. Nah, kalau kita misalkan tolak ukur berinvestasi kita adalah untuk membeli sabuk, ya jelas berhasil. Nah, ya jadi ini pentingnya bahwa kita harus pahami dulu bahwa investasi itu tidak sama dengan menabung. Kalau menabung kan cenderung aman nih, tapi investasi tadi kita mengharapkan ada namanya untung, tapi kan harus ada tolak ukurnya. Nah, tolak ukurnya ini harus teman-teman petakan ya, secara jelas, secara rinci. Jadi kita bisa menganggap investasi kita itu berhasil atau tidak. Nah, sesuai janji saya di awal, ya, saya akan menjelaskan kenapa ya. Kalau misalkan kita investasi selain di saham, ya misalkan properti atau emas, itu lebih cocok menggunakan uang yang besar sekalian ya. Tidak cocok dengan sistem mencicil. Artinya kita yang memiliki pekerjaan utama itu mungkin pekerja kantoran atau mungkin dan lain sebagainya tadi, ya mungkin gajinya UMR, ya kita layak ya berinvestasi di saham dengan metode mencicil atau menabung. Jelaskan dulu dari properti ya. Nah, kalau misalkan kita mencicil di properti, ya kita misalkan ngambil KPR ya, KPR selama 20 tahun. Nah, teman-teman kan harus pastikan dulu tujuannya membeli
rumah tadi dengan KPR, apakah digunakan sebagai tempat tinggal ataukah untuk disewakan. Kalau teman-teman bilang sebagai tempat tinggal, berarti kan itu bukan investasi, itu jatuhnya dari biaya. Tapi kalau misalkan teman-teman bilang untuk dijual atau disewakan, tapi teman-teman mencicil KPR selama 20 tahun, ya teman-teman harus membayar yang namanya ada biaya bunganya kan, bunga ke bank, belum lagi yang ada namanya biaya penyusutan. Ya, penyusutan itu artinya eh, rumah yang tadi teman-teman cicil itu, ya pada saat cicil pertama itu sudah jadi hak milik, tapi kan ada yang namanya biaya renovasinya. Ya bahkan kalau misalkan kita mendapatkan KPR itu biasanya ada yang di pinggiran kota itu yang rumahnya masih semi ya. Artinya kita perlu biaya lagi untuk apa namanya membangunnya menjadi rumah yang siap huni. Ya, itu kan perlu biaya lagi. Nah, seandainya sudah di tahun ke-20, ya teman-teman pingin jual ya, jual mungkin karena tadi dapatnya KPR rumah yang di pinggiran kota, ya secara nilai jual itu ternyata tidak menutupi biaya teman-teman mencicil, bunganya, dan juga ditambah dengan biaya penyusutan. Nah, jadi kan tolak ukurnya menjadi jelas menjadi rugi ya. Kita menjadi rugi, tolak ukur investasi kita ya gagal jadinya. Investasi kita dalam di properti itu menjadi gagal. Tapi beda cerita kalau misalkan kita punya uang langsung membeli tanah atau lahan di kota misalkan ya. Nah itu uh, yang namanya properti itu kan cenderung naik ya. Mungkin resikonya kita harus pahami juga bahwa kalau resiko ya likuiditasnya. Jadi kalau misalkan kita sudah punya nih rumah, pas kita mau jual, ternyata pembelinya ya tidak langsung ada. Gitu. Paling itu resikonya. Apa namanya? Hanya masalah likuiditas saja. Tapi kalau misalkan ada lagi satu yang namanya uh, masalah force major, artinya ada bencana alam dan lain sebagainya yang kita tidak mampu atau kita tidak bisa duga. Nah itu ada tapi jarang terjadi. Ya, contohlah seperti Rusia kemarin ya, yang menginvasi Ukraina, siapa yang tahu? Nah itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita duga. Tapi kalau properti, ya kita cocoknya adalah langsung beli tanah, langsung beli uh, rumah atau lahan dengan lunas sekalian. Jadi lebih cocok. Nah kemudian kita ngomongin tentang emas, ya. Kalau emas itu kan kita ngomongin tentang tujuan. Tujuan kita membeli investasi di emas itu untuk apa? Ya misalkan tadi kita untuk beli rumah ya, di rumah. Nah, anggap saja 10 tahun lagi rumah di kota, dalam kota itu dihargai 500 juta. Nah, kemudian kita bandingkan dengan emas ya. Kita kemudian hitung dengan nilai emas berapakah harga berapa kilogram emas kah ya yang harus kita punya agar senilai dengan rumah ya di mana rumah tadi bernilai 500 juta lagi 10 tahun. Anggap saja sekitar mungkin 2 kilogram emas ya. Jadi kalau misalkan kita punya uang lebih, uang cash ya, kita bisa langsung beli 2 kilogram emas. Saat ini juga karena emas itu kan artinya zero inflation ya, tidak terpengaruh inflasi. Jadi 2 kilogram emas saat ini di mana saat ini juga bernilai satu rumah ya, mungkin masih di harga 200 juta. Nah, 10 tahun lagi 2 kilogram emas ini bernilai satu rumah juga. Di mana satu rumah tadi bernilai 500 juta. Jadi kenaikannya apa namanya positif ya korelasinya. Nah, tapi kalau misalkan kita mencicil, nah sebenarnya hanya masalah mispersepsi aja. Ya, jadi kalau misalkan orang mau mencicil emas agar bisa beli rumah 10 tahun lagi, biasanya dia hanya fokus untuk berapa yang bisa dia beli ya per gramnya. Maaf, jadi berapa yang bisa dia sisihkan dari pengeluaran, dari penghasilannya, ya beli emasnya, tidak mau tahu berapa gramnya. Misalkan dia hanya bisa menyisihkan 1 juta atau 2 juta per bulan. Nah, dia beli emas sekarang, dapatnya mungkin 1 gram. Nah, karena emas itu harganya selalu naik ya, cenderung naik. Bulan kedua misalkan harganya sudah naik, kita tetap beli emas di harga 2 juta, kan dapatnya lebih kecil dari 1 gram. Nah, jadi di bulan ke atau di tahun ke-10 yaitu kita nggak dapat 2 kilogram emas tadi. Ya, jadi kita nggak dapat rumah yang sudah kita apa namanya impikan tadi, yang sudah kita tetapkan tadi. Ini persepsinya. Seharusnya kalau misalkan kita itu udah mencicil, kita fokus dengan gramnya, berapapun harganya. Jadi kalau misalkan kita saat ini kita fokus untuk mencicil emas di 1 gram, ya bulan pertama 1 gram, bulan kedua 1 gram, bulan ketiga 1 gram, ya mau naik, mau turun, kita tetap beli 1 gram. Ya kita fokus ke beratnya. Nah, makanya oleh karena itu
Kenapa saham ini yang paling layak? Ya karena di saham itu kita kita bisa mencicil, tapi kita bisa mendapatkan harga average atau harga rata-rata. Contoh misalkan kita beli saham B, ya saham A, maaf. Nah, saham A, karena kita sudah analisa, kita percaya dengan perusahaannya, kita percaya dengan operasionalnya, ya, dengan manajemennya, ya, sudah pasti profit dan lain sebagainya. Kemudian kita fokus, ya, selama sebulan itu kita terus beli, ya. Misalkan kita punya penghasilan 10 juta, bisa kita sisihkan 1 juta untuk dana lebih, ya, kemudian kita investasi di saham A 1 juta, ya. Harga sekarang misalkan 100.000 per lot. Nah, jadi kita bisa dapat 10 lot. Bulan kedua, ternyata harganya turun. Kita bisa dapat lebih banyak dari 10 lot. Bulan ketiga, naik. Kita bisa dapat sedikit dari 10 lot, kurang dari 10 lot. Nah, jadi pada saat harganya turun, kita dapat harga rata-rata di bawah, atau average down. Pada saat harganya naik, kita bisa dapat harga rata-rata di atas, atau average up. Nah, jadi kita kan tidak pernah tahu nih yang namanya investasi di saham itu kan berisiko, ya, berisiko tinggi. Tapi harapan kita, karena kita sudah percaya dengan perusahaan, ya harganya itu terus naik. Nah, jadi pada saat kita dapat harga average down atau harga rata-rata di bawah, kemudian langsung kenaikannya eksponensial, berarti nilai investasi kita juga kenaikannya luar biasa. Nah, jadi inilah pentingnya pengetahuan tentang investasi di saham. Tapi sekali lagi saya tekankan, investasi fokusnya, jangan ke trading. Ya, jangan dari investasi kita langsung berubah fokus menjadi trading. Nah, karena trading itu seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, itu adalah tentang profesi, tentang yang namanya pengalaman, konsistensi bertahun-tahun. Nah, jadi contohlah kita misalkan mau buka usaha, ya, buka usaha warung misalkan. Jadi kan kita sudah ngeluarin modal sewa, kita ngeluarin barang, itu kan nggak bisa namanya untung dalam 1 bulan, ya, apalagi 1 tahun belum tentu untung. Perusahaan besar aja banyak yang masih merugi sampai sekarang, terutama startup, ya. Apalagi kita ngomong usaha yang UMKM itu, ya. Jadi kalau misalkan kita, oke lah, banyak teman-teman yang bilang, oh saya untung kok kalau trading. Oke, kemudian teman-teman hitung aja dalam setahun berapa akumulasi untung dan ruginya. Kalau teman-teman misalkan hanya bilanglah untung 20%, ya kan luar biasa. 20% luar biasa, ya. Kalau 10%, ya mungkin aja. Tapi kalau misalkan dengan teman-teman hanya bisa memantau chart, ya, dengan usaha yang segitu besarnya, karena trading itu kan perlu yang namanya memantau chart, kemudian belum lagi teman-teman harus pelajari marketnya. Nah, itu kan ada yang namanya fokus, ada waktu, ada tenaga, ada pikiran. Nah, teman-teman bandingkan usahanya itu sebanding dengan return yang sudah diakumulasikan selama 1 tahun. Ya, kalau misalkan teman-teman bilang hanya dapat 10%, ya mending jualan sampo aja. Ya, itu udah pasti dapat. Ya, teman-teman beli 500, modalnya jual 1000, dapat 50% dalam sekali jualan. Nah, ya, jadi inilah pentingnya, jangan berubah fokus. Kalau bilang kita investasi, kita tidak punya waktu, hanya bisa mungkin melihat chart 20 menit aja, jangan ngaku trading, jangan tiba-tiba berubah fokus dari investasi ke trading. Ya, fokus investasi aja, yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, ya, jadi kesimpulannya adalah, dan juga saran saya selanjutnya adalah bagaimana caranya kita bisa uh, fokus di investasi. Kemudian kita bagaimana cara menganalisa sebuah saham, kemudian kita menggunakan teknik dan juga strategi yang benar dan juga akurat. Ya, saya akan bahas di video saya selanjutnya. Jadi stay tune terus, nyalakan lonceng dan belnya agar kalian menjadi yang pertama untuk mendapatkan info dan juga update terbaru dari video saya. Saya Madi Dupiandika, SSC Magister Manajemen. Undur diri, see you in the next video.